Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Nilusin Cervini Dewi, NIM 20215212121008. Nah, kali ini saya akan mencoba mempresentasikan mengenai praktikum Sonikator Nano. Apa sih itu Sonikator Nano? Sonikator Nano merupakan alat yang digunakan dalam proses sonikasi. Sonikasi merupakan proses atau teknik gangguan sel yang menggunakan energi suara untuk mengganggu atau memecah jaringan sel. Sedangkan homogenisasi merupakan proses atau teknik gangguan sel dengan menggunakan kekuatan mekanis untuk memecah sel. Keduanya termasuk ke dalam metode fisik. Nah, apa saja sih persamaan antara sonikasi dan homogenisasi? Sonikasi dan homogenisasi merupakan metode yang digunakan dalam gangguan sel. Kedua, metode tersebut termasuk ke dalam metode fisik. Ketiga, metode ini efektif digunakan dalam mengganggu sel, bakteri, ragi, jamur, alga, dan mamalia. Namun, pada kedua metode tersebut, denaturasi dan agregasi protein dapat terjadi. Kedua metode tersebut relatif mudah dan cepat. Selain itu, reproduktivitas dapat bervariasi pada kedua metode tersebut. Kemudian adapun alat dan bahan yang digunakan dalam proses praktikum kali ini, Sonikator Nano, blender, ayakan, wadah mengayak bahan, gelas beaker, gelas ukur, timbangan digital, magnetic stirrer, tabung plastik, rak tabung reaksi. Kemudian bahan yang digunakan adalah air, tepung porang, dan glukomanan. Apa tipe sonikator yang digunakan kali ini? Sonikator yang digunakan dalam praktikum kali ini merupakan keluaran USA dengan merek Misonix dengan model Q125. Spesifikasinya ada di gambar berikut. Cara kerja. Adapun cara kerja dalam proses praktikum kali ini adalah 1. Persiapan bahan. Nah, mempersiapkan alat dan juga bahan yang akan digunakan. Kemudian 2. Proses pengayakan dan blender. Di sini kita menggunakan tepung porang. Tepung porang di blender kemudian diayak berulang-ulang hingga menjadi bagian yang paling halus. Kemudian penimbangan dan pencampuran. Menimbang bahan lalu menambahkan air dengan perbandingan 1:5, yaitu 10 gram sampel plus 500 ml air, dan kemudian dilakukan mixing menggunakan magnetic stirrer. Kemudian yang keempat adalah sonikasi. Lakukan proses sonikasi menggunakan sonikator nano selama 30 menit dengan puls 40%. Nah, pada proses persiapan, pengayaan, dan blender bahan bisa kita lihat pada gambar berikut. Dari kiri atas, kita bisa melihat proses pengayaan. Yang ke paling bawah adalah proses blender. Sebelah kanan atas merupakan tepung porang. Kemudian yang paling bawah adalah glukomanan seberat 50 gram. Proses penimbangan, pencampuran, dan pencampuran bahan. Dari gambar di atas kita bisa melihat sebelah kiri merupakan proses penimbangan tepung porang. Di paling bawah merupakan pengukuran air sebanyak 500 ml. Di paling kanan adalah proses mixing menggunakan magnetic stirrer. Kemudian yang paling bawah adalah hasil glukomanan yang telah dimixing menggunakan magnetic stirrer. Proses sonikasi bahan. Nah, dari gambar berikut, di kiri kita bisa melihat sampel menggunakan tabung plastik dengan rak tabung reaksi yang dimasukkan ke dalam sonikator. Kemudian di kanan adalah hasil glukomanan yang telah melalui proses sonikasi. Hasil dan pembahasan. Karena tepung porang bahkan dengan perbandingan 1:5 ataupun 10 gram berbanding 500 ml terlalu kental, maka diganti dengan glukomanan dan tetap menggunakan perbandingan yang sama.
Hasil yang diperoleh setelah menggunakan Sonic atau Nano, larutan glukomana menjadi lebih jernih ketimbang hanya dicampur menggunakan magnetic stirrer. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Do you have any question?